Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Freeze. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang bantuan dari pemerintah Jepang senilai 50.000 yen. Mungkin ada teman-teman yang udah dapet dan ada yang teman-teman masih belum dapet, lagi nunggu-nunggu datangnya bantuannya, atau ada yang di antara teman-teman yang ini emangnya aku dapet ya? Emangnya aku jadi salah satu target bantuan untuk 50.000 yen dari pemerintah Jepang ini ya, kayak gitu. Jadi ada macam-macam yang lihat nonton video ini, dan di sini aku mau bahas tentang bantuan pemerintah Jepang 50.000 yen ini. Bantuan apa sih? Terus targetnya untuk siapa? Kemudian gimana cara dapetinnya? Terus untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya, aku tuh dapat apa nggak sih? Sebenarnya ada kemungkinan bisa dapat atau enggak sih, itu nanti kita kakuning atau kita cek bareng-bareng di video ini. Jadi jangan di skip videonya, tonton terus videonya sampai habis dan ikutin penjelasannya sampai habis. Oke teman-teman, ini adalah bantuan pemerintah Jepang yang kalau nggak salah keempat atau kelima mungkin ya. Dan dulu memang ada yang 10 mang atau 100.000 yen. Terus setelah itu setiap anak 100.000 yen. Setelah itu ada lagi bantuan khusus yang 100.000 yen. Terus yang terakhir ini adalah yang 50.000 yen. Nah, kali ini bantuan ini kontroversial. Kenapa? Kontroversial bagi kami para pekerja asing yang tinggal di Jepang. Kenapa? Karena ada beberapa di antara kami, kebanyakan di antara kami pekerja asing itu langsung bisa dapat 50.000 yen langsung ditransfer dan dikasih pemberitahuan datang kalau kalian bakalan dapat 50.000 yen dari pemerintah Jepang. Dan ada sebagian dari antara kami juga yang nggak ada pemberitahuan sama sekali, jadi nggak ada surat datang, nggak ada hagaki datang. Dan mungkin ada juga yang teman-teman akhirnya memberanikan diri untuk ke kuyakuso atau siakuso, atau kalau di bahasa Indonesianya di kecamatan terdekat, kantor kecamatan terdekat, untuk memberitahukan kalau sebenarnya kami juga harusnya dapat untuk bantuan 50.000 yen, dan mereka tinggal ngisi formulir terus nyerahin fotokopian kartu tanda penduduk di Jepangnya sama misalkan fotokopi buku tabungannya. Dan setelah itu mereka bakalan tinggal nunggu aja untuk dapetin uang 50.000 yennya. Dan ada satu lagi di antara kami orang pekerja asing itu adalah yang ragu-ragu, ini emangnya aku salah satu target dari bantuan 50.000 yen dari pemerintah Jepang ini ya. Katanya kan ini kan untuk mereka yang penghasilannya per tahunannya rendah, dan katanya untuk mereka yang penghasilannya terkena dampak sangat signifikan dalam pendapatannya dalam 1 tahun. Jadi pendapatannya turun akibat dari corona, seperti itu. Jadi masih ragu-ragu, aku dapat apa nggak sih gitu kan. Jadi ini bakalan kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas tentang ini bantuannya seperti apa sih, penjelasannya seperti apa, nanti kita lihat di sini ya. Ini sambil aku lihat ke iPad sambil nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini aku lihat di Naikakubu Cabinet Office. Jadi ini adalah kabinet dalam negeri pemerintah Jepang. Di sini udah dijelasin kalau misalkan ini merupakan bantuan yang dinamakan Denryoku Gasu Shokuryouhin to Kakaku Koto Kinkyu Sien Kyufu Kin. Jadi ini jelasin tentang bantuan ini yang 50.000 yen ya. Denryoku Gasu Shokuryouhin to no Kakaku Koto ni yoru futan zo o fumae toku ni kakee no eikyo ga ookii低所得世帯、住民税非課税世帯などに対する給付金を支給いたします. Jadi bantuan ini adalah
bantuan untuk keluarga yang mengalami pengaruh besar karena adanya kenaikan harga-harga listrik, gas, sama bahan-bahan makanan. Jadi di Jepang itu lagi ada kenaikan bahan makanan, kenaikan harga bahan makanan, gas sama listrik yang cukup signifikan, dan ini sangat membuat kebanyakan keluarga atau rumah tangga itu jadi terbebani, terlebih untuk tokuni kake no eikyo ga ouki te sotoku setai. Te sotoku setai itu maksudnya keluarga yang berpendapatan rendah gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat di sini ada refresh-nya, ada seido no sosai. Jadi penjelasannya bakalan kita lihat di flat ini. Yaitu Tenryoku Gasu Shokuryun to Kakakoko to Kinkyu Shikyu Shien Kyufukin 5万円1世帯あたりのご案内. Jadi yang di kotak yang putus-putus ini merupakan penjelasan siapa aja sih yang bakalan dapat, yang bisa dapat bantuan 50.000 yen ini. Jadi yang bakalan dapat bantuan 50.000 yen ini adalah mereka yang di tahun 2022 Jumingse-nya zero atau jadi hikaze. Hikaze itu tidak dikenakan pajak. Jadi tidak dikenakan pajak kependudukan. Alasannya kenapa? Karena di tahun 2021 pendapatan mereka turun, misalkan turun atau memang dari sononya udah rendah, pendapatannya rendah. Jadi di tahun 2022 pun mereka pajak pendudukannya di nolin, jadi nggak dibebankan gitu. Itu mereka bakalan dapat bantuan ini. Dan yang satunya lagi adalah mereka yang pendapatannya turun drastis, ya nggak hanya karena corona sih, karena juga kenaikan harga-harga bahan makanan dan juga gas dan juga listrik kayak gitu. Mereka pendapatannya jadi berkurang dan mempengaruhi dan membebani pendapatan keluarga mereka. Jadi dua versi ya, bukan dua versi sih, dua targetnya antara yang berpendapatan rendah atau keluarga yang mengalami gangguan, bukan gangguan sih, mengalami penurunan drastis pendapatan mereka dalam 1 bulan ini misalkan. Nah ini 50.000 yen yang bakalan dapat. Shikyu jiki Kyufukin no Shikyu jiki, pembagiannya tergantung dari shikuchosongnya, jadi tergantung dari desa, dari kota tempat tinggal kita masing-masing. Nah, Shikyu Taiso to Shinsei no Umu. Jadi siapa sih yang bakalan dapat? Terus Shinsei-nya hitsuyo atau enggak? Kita bisa lihat di sini. Setai Zenin no Reiwa 4 nendo Juminzei Pinto Wari ga Hikase no Setai. Itu yang kalau yang sebelah kiri ini mereka nggak usah Shinsei. Jadi oshimae no shikuchouson kara kakunin shou to ga todokimasu. Jadi bakalan ada amplop yang bakalan datang ke rumah kalian dan kalian tinggal ngisi aja kakunin shou-nya, misalkan nama kalian, alamat, terus tanggal lahir, terus apa lagi ya, nomor telepon, sama nanti kalian diminta untuk ngisi nomor rekening bank kalian. Terus yang sebelah kanan nih, Reiwa 4年1月から12月の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯. Jadi Reiwa 4年itu tahun 2022 kemarin. Jadi bulan 1 sampai 12 shunyu itu pendapatan, gensho turun, jadi pendapatannya turun dan diperkirakan bisa bakalan jadi hikaze. Hikaze itu tidak dikenakan pajak. Jadi intinya kalau kita pendapatannya turun dan dalam 1 tahun rata-ratanya jadi pendapatannya juga turun, itu bisa jadi tahun 2023 nanti kalian hikaze, jadi nggak dipungut jumingze, nggak dipungut pajak kependudukan karena kalian ada di bawah standar kalau misalkan di Indonesia UMR lah misalnya,
di kota kalian tinggal misalkan kayak gitu. Caranya mengetahuinya gimana? Nanti kalian harus hitung-hitung sendiri, dan itu juga harus perlu shinsei. Shinsei itu harus nulis, dan kalian harus membuktikan kalau kalian itu memang sedang terpuruk sedang terkena imbas dari kenaikan harga-harga dan juga corona, jadi pemasukan kalian turun kayak gitu. Nah, kalian nanti tesuzukinya kayak gimana, nanti kita lihat. Kyufukin no shikyuu tesuzuki. Reiwa 4年度住民税均等割か非課税の世帯のすべての方が令和4年1月1日以前から現在住所にお住まいの場合、itu kalian bakalan dapat di sini ya. 対象となる世帯には市町村から給付内容や確認事項が書かれた確認書などが届きます。Jadi bakalan datang nih amplopnya yang berisi kakuning jiko, kayak namanya kalian, terus yang tadi aku sebutin, kalian bakalan dapet 50.000 yen loh gitu. Jadi kalian bisa lihat di situ. Nakami o kakuning shite shikuchouson ni hensou shite kudasai. Cuman tinggal kakuning doang, terus masukin lagi ke amplop yang khusus untuk dikirim kembali. Nanti kalian kirim lagi, masukin ke kotak pos aja. Terus kakunin jikonya itu kisah sareta kyufukin furikomi kouza bango ni ayamari ga nai ka. Jadi kalian harus benar-benar lihat di kouza bango yang tertulis di situ, atau mungkin kalau misalkan berbeda kouza bangonya, kalian bisa cek dan ganti dengan kouza bango rekening bank yang baru yang punya kalian, yang pengen kalian masukin uang bantuan 50.000 yen ya. Terus juminzei ga hikase sarete iru kata no fuyo kinzoku nomi no setai de wa nai koto. Oh, berarti dalam setai, dalam satu keluarga itu bukan hanya cuman fuyo kasoku. Fuyo kasoku itu orang yang dinafkahin gitu. Jadi misalkan kalau satu rumah, dalam satu rumah tangga itu cuman ada aku misalkan, dan aku ini dinafkahin orang lain, itu kita nggak bisa dapat bantuan ini, karena yang seharusnya mendapat bantuan ini adalah kepala keluarga yang menafkahi semua anggota keluarganya gitu ya. Jadi hitungannya per keluarga ya, bukan untuk per orang jadinya bantuannya. Terus setai no naka ni reiwa 4年1月2日以降に転入した方がいる場合, kalau misalkan ada tahun 2022 itu ada yang misalkan anggota keluarga yang masuk baru ke keluarga kalian, itu juga harus shinsei. Ini kayaknya bakalan aku skip aja karena terlalu banyak ininya, yang sebenarnya kalian malah bingung nantinya kalau aku jelasin kayaknya. Nah, yang nomor 2 ini, yokisezu kakei ga kinkyuu shita koto de shūnyū ga genshou shi settai zen'in ga junminzei hikazei soto to natta setai. Ini aku jelasin yang tadi itu kan. Jadi karena karena kenaikan harga barang, karena corona, jadi pendapatan kalian turun, dan kemungkinan di tahun yang berikutnya kalian jadinya bebas pajak kependudukan, itu bisa shinsei ini dan bisa dapat 50.000 yen ya. Kebetulan aku tinggal di Yokohama, jadi aku mau lihat di Yokohama sih tentang shinsei-nya. Nanti shinsei show-nya kayak gimana. Oke, ini adalah yang di Yokohama sih shinsei show-nya. Kenapa aku mau nunjukin ini? Karena untuk kalian yang memang pendapatannya rendah, aku bukan sosokan ngomong kayak gitu pendapatannya rendah. Emangnya kamu pendapatannya tinggi gitu? Enggak juga. Aku juga pendapatannya nggak terlalu tinggi. Untuk yang pendapatannya rendah ini, secara otomatis kalian bisa langsung dapat 50.000 yennya tanpa harus shinsei, dan kalian cuma ngurus masukin kakuning show. Nah,
pendapatannya tinggi atau rendah, atau itu kijungnya di gimana sih, standarnya di mana, kalian bisa cek di setiap tempat kalian tinggal. Setiap tempat tinggal itu beda, jadi setiap kota, setiap desa di Jepang itu standar UMR-nya beda. Yang dianggap pendapatan rendah itu berapa, 1 tahun pendapatan itu berapa, itu beda-beda. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri di websitenya kota tempat kalian tinggal. Oke, kita mau lanjut di yang poin yang kedua, yang Shinsei Hitsuyo. Jadi yang aku jelasin tadi yang di awal, target untuk dapat bantuan 50.000 yen ini ada dua. Salah satunya adalah yang pendapatan per tahunan rendah dan mereka jadinya dibebaskan pajak pendudukannya. Terus yang kedua adalah yang pendapatan per tahunnya secara signifikan turun. Sebenarnya nggak harus per tahun, pendapatan dalam 1 bulan itu misalkan turun banget, dan itu sebagai apa ya, diambil salah satu contohnya 1 bulan dan dikalikan 12 gitu, dan nanti kira-kira bisa jadi pendapatannya di bawah UMR. Nah, itu mereka bisa layak untuk dapat bantuan 50.000 yen ini. Tapi yang untuk yang tipe yang kedua ini harus memerlukan Shinsei. Nah, Shinsei-nya kayak gimana? Aku juga sempat lihat-lihat di Instagram, di TikTok, di Facebook, teman-teman yang udah dapat bantuan 50.000 yen ini. Lumayan juga ya kalau misalkan aku dapat gitu. Dan aku nyoba-nyoba nih, pengen cari-cari informasinya, apakah aku ini bisa dapat atau enggak. Nah, ternyata kalau aku selama tahun 2022 itu pun aku bayar juga pajak pendapatan, juga bayar, terus pajak pendudukan juga bayar. Jadi aku bukan hikase setai intinya. Jadi aku seharusnya nggak dapat. Tapi ada kemungkinan aku bisa dapat kalau misalkan aku dalam 1 bulan, entah itu yang intinya dari bulan 1 tahun 2022 sampai bulan 12 tahun 2022, ada 12 bulan kan. Nah, salah satu diantaranya aja, misalkan di bulan 4 pendapatan aku misalkan misalkan tiap bulan 300.000 yen, tiba-tiba aku di bulan 4 itu dapat cuman 100.000 yen misalkan, atau 10 mang gitu ya. Biasanya 30 mang terus tiba-tiba di bulan 4 aku dapat cuman 10 mang karena apalah, misalkan aku kena corona atau karena hal-hal yang lain. Nah, di bulan yang paling jatuh itu, yang misalkan 10 mang itu diambil sebagai contoh. Nah, yang 10 mang ini dikali 12 jadi 120 mang. Itu dianggap 120 mang itu 1 tahun pendapatanku dalam 1 tahun gitu. Dan karena 120 mang itu sebenarnya di bawah standar banget untuk yang tinggal di Yokohama misalnya. Tapi menurutku sih di seluruh Jepang kalau pendapatan per tahunnya cuma 120 mang itu udah terlalu rendah, dan itu udah termasuk harus dapat bukan harus sih, udah bisa dapat seikatsu hogo. Jadi kalian harus dirawat oleh negara Jepang supaya kalian itu tetap bisa bertahan hidup gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapatan tiba-tiba turun pendapatan kalian, dan di bulan itu pendapatan yang turun itu dikali 12, ternyata kalian itu di bawah UMR atau di bawah rata-rata pendapatan di kota kalian bisa Shinsei dan bisa ada kemungkinan dapat 50.000 yen yang ini. Nah, cara Shinsei-nya seperti apa? Nah, aku kasih contoh karena aku tinggal di Yokohama. Shinsei-nya ada di sini. Ini ada di websitenya Yokohama. Cari aja tentang misalkan Yokohama Kakaku Koto Kinkyu Sienkyu Fukin, atau kalian bisa Kakaku Koto Kinkyu Sienkyu Fukin, terus kota kalian gitu ya. Nah, di sini kalau yang di Yokohama seperti ini, Shinsei show-nya juga udah tersedia di sini. Kalau mau Shinsei, kalian tinggal masukin data diri kalian, terus pendapatan kalian, terus
kosa bango, Gifuking no furikomi kosa bangonya dimasukin, terus tinggal nanti kalian lampirin apa aja yang mereka butuhin, tinggal kalian kirim ke alamat yang disediain. Nanti alamatnya beda, bukan di Siakuso. Nah, ini untuk yang Yokohama ya. Nah, kaki katanya gimana? Mungkin hampir sama sih. Setauku sih untuk yang kena imbas kenaikan harga dan pendapatannya turun, itu shinsei-nya hampir sama sih sebenarnya. Kaki katanya kita lihat yang di sini ya. Shinsei Kake Kyuhengyo no kaki kata. Masuk yang pertama ini ya. Nanti kalau Shinsei Hoho, nah yang dikotakin abu-abu, ini warna abu-abu ya. Ini nanti yang bakalan dikirim ke, misalkan kalau ke Yokohama ke sini ngirimnya. Nanti tinggal kalian gunting aja ini, terus tempel aja di amplop, terus Todokesaki gitu tulisnya aja. Terus ini tempu shorui ni tsuite. Nah itu hongnin kakunin shoruinya bisa kalian fotokopi menkyoso atau my number atau paspor atau hokensho. Terus kalau untuk furikomi kosa bango dekiru kakunin dekiru itu shorui no kopi, itu kalian bisa fotokopi cash card-nya atau buku itu apa namanya, sucho, buku tabungan kalian ya. Terus kinyushita nin no ikagetsu no shunyu no kyuyo shunyu, jikyo shunyu, matawa fudosan shunyu. Jadi intinya yang di bawah ini yang ada gambar bintang, bukan bintang sih, 4 titik sama batsu itu kyuyo shunyu. Itu kalau kalian dapat pendapatannya dari gaji, kalian bisa di Kyuyo Meisaisho. Kyuyo Meisaisho itu slip gaji yang tiap bulan kalian dapat gitu ya. Itu kalian fotokopi aja buktinya. Fotokopi slip gaji yang dimana gaji kalian yang paling rendah dalam 1 tahun 2022 kemarin ya. Nanti kita lihat gimana sih, maksudnya yang kayak gimana sih gitu ya. Ini kaki katanya agak, kalau kalian bisa mengerti Nihongo, kalian bisa baca ini terus bisa pahamin sendiri. Intinya seperti yang aku bilang tadi, kebetulan aku udah siapin sih sebenarnya, aku iseng-iseng aja tadi nyoba apakah aku tuh sebenarnya bisa dapat, kemungkinan bisa dapat apa enggak. Jadi aku siapin shinsei-so-nya kayak gini, terus aku siapin juga fotokopi menkyoso, fotokopi SIM Jepang, terus fotokopi buku tabungan, fotokopi Kyuro Meisai atau slip gajiku yang paling yang paling rendah, gaji yang paling rendah di tahun 2022 kemarin. Terus istriku juga, karena ini bukan hanya perorangan, karena ini untuk satu keluarga. Jadi aku, istriku sama anakku, cuman anakku kan masih bayi, masih kecil, jadi nggak punya pendapatan. Oke, kebetulan aku udah coba coret-coret di sini. Nah, ini aku tadi bikin, misalkan ya, ini aku isi shinsei-so-nya, namanya ini aku tulis, terus furigananya nanti terserah, nanti bisa tulis sendiri, terus shinsei B-nya kapan, denwa banggonya kapan, terus watashi no setai wa yokisezu kake ga kyuhen shi shunyu ga gensou shimashita. Jadi keluarga kami tidak secara diperhitungkan, ternyata ada perubahan drastis dan sunyunya dan pendapatan kami sangat turun gitu ya. Shunyu ga gensou shimashita. Itu di checklist mendeklarasikan kalau saya sedang komarimasu yoってことですね。でitu setai jokyo no kakunin, itu kita tulis namanya, dan hongnin itu maksudnya setai nusinya. Setai nusinya itu kepala keluarganya. Misalkan kalau kepala keluarganya di tempat kami adalah aku ya. Kami adalah aku. Maksudnya kepala keluarga di tempat kami adalah aku. Saya. Nah, ini aku punya fuyo. Fuyo itu maksudnya menafkahi istri, anak, sama orang di Indonesia ada bapak sama ibu. Jadi aku tulis 4. Terus ini aku ambil nin no ikagetsu, ambil pendapatan yang paling rendah di
tahun 2022 itu ternyata di bulan 5 aku lihat. Nah, di bulan 5 itu berapa nilainya di sini. Ini apa ya? Sunyu pura-pura lah, nggak usah dilihat angkanya. 35 mang 8.270. Nah, di situ selain Kyoyo Sunyu di yang B ini kita lihat Jigyo Sunyu Matawa Fudosang Sunyu. Aku nggak punya properti, aku nggak punya perusahaan, jadi 0, nggak punya. Nenking Sunyu aku juga nggak punya, jadi 0, dikosongin. Nah, yang berikutnya di sampingnya guys, di sampingnya kayak gini. Nah, Nenkang Sunyu itu Nenkang Sunyu Mikomi Gaku itu yang D kali 12. Yang D itu yang tadi bulan 5 tadi, Sunyu yang D. Yang D ini maksudnya A tambah B tambah C. Aku cuma punya A doang, jadi cuma 358 270. Ini dikali 12 nilainya ini 429 9240. Jadi kira-kira pendapatan per tahunnya 429 mang gitu. Dan kalau 429 mang ini Hikase Ninaru kana? Ternyata nggak bisa, karena Hikase-nya itu Gengdo Gakunya. Gengdo Gaku itu maksudnya batasannya itu adalah 305 mang 7.000 yen. 305 mang 7.000 yen itu lihat dari mana? Lihat dari penjelasan yang dari sini. Ini yang nomor 6 ini ya. Hikase Soto Sunyu Gengdo Gaku Rang. Jadi kalau misalkan Fuyo Kasukunya, Fuyo shiteiru Shinsoku no joukyo ga 4人の場合は305.7 mang yen. Nah, tadi kalau kalian lihat nilai yang di nomor 5 ini lebih besar daripada nomor 6. Kalau nomor 5 lebih besar dari 6 tuh jadi gimana? Nah, ini ada yang tanda peringatan ini kan. Go ga 6 yori chisai baai, kore ijou no kinyu wa fuyo desu. Jadi kalau misalkan pendapatan per tahunnya lebih sedikit daripada Gengdo Gakunya, batasannya, berarti kalian udah pasti dapat 50.000 yen. Jadi nggak usah diisi lagi yang berikutnya gitu. Tapi kalau misalkan go ga 6 yori ooki baai nomi 7 iko o kinyu shite kudasai. Jadi kalau misalkan besar, jadi kalian harus masukin yang nomor 5 juga gitu ya. Nah, ternyata aku tadi kan besar ya. Yang ku lebih besar daripada 6 yang roku. Jadi aku masukin yang nomor 7. Nah, Kyuyo Shotoku Kojo Gaku ini dapat dari mana? Dari mana sih 129 mang 9.848-nya itu? Ini ada hitung-hitungannya. Jadi Kyuyo Shotoku Kojo Gaku itu dihitungnya dari yang nomor 7 ya. Ini poin nomor 7 itu hitungnya di sini, ada cara ngitungnya. Jadi pendapatanku tadi kan yang per tahun itu ada 429 mang berapa gitu kan. Itu termasuk di yang ini nih, Junibai Shita Kyoyo Sunyu 360 mang eng cho 660 mang eng ika no bae wa kojo gakunya itu penghitungnya kayak gini. Jadi 429 mang dikali 20% ditambah 44 mang. Itu hasilnya yang tadi aku masukin itu 129.9848. Dan aku nggak punya Jigyo Sunyu, nggak punya Futosang, terus nggak punya Kotek Nenking Sunyu. Jadi Kojo ini nggak ukir arena. Terus Nenkang Shotoku Mikomi Gakunya 299 ini kan. Ini dapatnya dari mana? Yang 10 poin 10 ini itu ada cara ngitungnya juga. Yang nomor 10 itu nih, nomor 10 poin 10 yang bulat ini, Nenkang
Nenkang sotoku mikomi gaku rang ni wa ika no sante shiki ni yori keisan no ue go kinyu kudasai. Jadi Nenkang Shunyu Mikomi Gaku yang 429 itu, di 429 mang itu dikurangi Kojo Gakunya. Kojo Gakunya kan cuman, aku tadi Kojo Gakunya cuman 129 mang 9.848 ini. 4299240 dikurangi 1299848, hasilnya 299392. Dimasukin di nomor 10. Nah, nomor 11 itu apa sih? Nomor 11 itu adalah Hikaze Sotoku Gendo Gaku. Jadi batasan pendapatan per tahunnya yang bisa jadi bebas pajak itu adalah ini, nomor 11, di poin 11 ini Hikaze Sotoku Gendo Gaku. Kalau 4 orang itu 206 mang. Kalau yang nomor 2 ini apa sih? Isureka ni cekus gaaru kata. Ini adalah orang-orang yang salah satu anggota keluarga kita ada yang cacat misalkan. Nomor 2 ini ada lingkaran 2 ini kenapa? Karena ini nih yang di atas, takutakke. Ini ding, yang di sini ding. Ini yang nomor 2 ini nomor 2 nih, Sogaisa Kojo nado no tekiyo. Misalkan Sogaisa Kojo, nandakke kore yomenai hitori oya no kojo. Misalkan single parent atau punya ada anggota keluarga yang cacat misalkan, itu ada kekhususan gitu. Nah, ini tadi ada komen. Ya, ini tadi kayak gitu. Jadi intinya ternyata tadi aku kayak gini, dan Nenkang Sotoku Mikomi Gakunya lebih tinggi daripada Hikaze Sotoku Gendo Gakunya. Jadi aku nggak dapat. Jadi aku nggak bisa dapat ini. Nggak bisa dapat 50.000 yen ya. Nah, teman-teman mungkin aku bisa dapat apa enggak ya? Terus aku pengen coba juga lah kayak gitu. Kalian bisa lihat di setiap machi atau setiap kota itu beda-beda shinsei-nya. Nanti kalian bisa search sendiri-sendiri dan bisa kuning cek sendiri ya. Kayak gitu teman-teman. Sorry ini jadi lebih panjang dari yang aku bayangin videonya dan agak belibet karena aku susah mau nyampein apa yang ada di pikiranku dengan bahasa Indonesia yang bagus dan mudah dicerna teman-teman. Jadi sorry banget kalau misalkan aku di tengah-tengah menjelasin itu jadinya ngawur atau malah susah dicerna. Dan misalkan ada yang ditanyain, kalian bisa komen di kolom komentar. Terus ada yang masih penasaran, kalian bisa komentar juga di kolom komentar. Nah, jadi intinya ternyata aku nggak bisa dapat, dan tadi itu matomenya kesimpulannya seperti itu. Misalkan kalau teman-teman punya pendapatan per bulannya antara 10 sampai 15 mang, itu kemungkinan besar kalian bisa dapat untuk 50.000 yen ya pendapatannya. Tapi kalau misalkan pendapatannya per bulan 30 mang lebih, itu kayaknya harus dicek dulu deh, kayak aku ini dihitung dikali 12 terus dilihat Gendo Gakunya itu seberapa. Kalau misalkan memang bisa, kalian tinggal kayak aku ini tadi nyiapin bukti-bukti slip gaji kalian, terus fotokopi buku tabungan dan yang lain-lain. Nanti kalian lengkapi terus tinggal kirim aja. Nah, sayangnya ini adalah batas waktu untuk pendaftarannya udah makin sempit, karena kalau untuk di Yokohamashi itu tinggal berapa hari lagi ya? Tinggal beberapa hari lagi deh, karena cuman sampai 31 Januari tahun 2023. Jadi setelah itu udah nggak bisa nerima lagi dan udah ditutup pendaftarannya, dan kalian udah nggak bisa dapat lagi. Tapi kalau yang di tempat lain aku dengar ada yang
masih sampai bulan 2, ada yang pertengahan bulan 2, ada yang akhir bulan 2 kayak gitu. Jadi kalian bisa cek di tempat tinggal kalian masing-masing. Oke. Sorry udah panjang lebar banget aku jelasinnya. Semoga gak bosen, dan thank you udah nonton, dan jangan lupa untuk like, sharing ke teman-teman kalian semua kalau video ini bermanfaat. Dan aku juga punya akun Instagram sama Facebook sama TikTok juga, baru buka TikTok. Kalian bisa ikutin akunku di semua platform itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.